الصالحات والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin amma ba'du. Para alim, para ulama, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, Bapak Ibu yang kami tokohkan dan juga para jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya jamaah Masjid Darut Taqwa, jamaah kajian Muslim Surabaya, jamaah kajian tafsir dan juga seluruh pemirsa insyaallah mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah atas nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa rawuh di rumah Allah, salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan amal ibadah kita, amal-amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar menjadi wasilah dimudahkan segala kesulitan kita. Ya Allah, lapangkan rezeki kami, sembuhkan segala sakit kami dan segala sakit anggota keluarga kami, dan juga lancarkan segala usaha kami, dan juga ya Allah berikan kami selamat, sehat, walafiat dan segera sirna pandemi ini agar kami bisa kembali beribadah berjamaah dan mengkaji ayat-ayat-Mu secara normal seperti semula, dan anak-anak kita kembali sekolah tanpa halangan suatu apa. Mudah-mudahan intinya adalah kita bahagia dunia akhirat kita sekeluarga dan maslahah fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, surah Al-Anfal ayat 24 ya. Apa 23, Pak? 23 ya. Kemarin 22, inna syarrad dawabbi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya seburuk-buruknya binatang melata itu adalah menurut Allah orang-orang yang tuli dari kebenaran, bisu dari mengucapkan kebenaran, ya. Alladzina la yaqilun, dan orang-orang yang tidak berpikir terhadap kekuasaan Allah. Nih, ya, ayat 22 yang lalu. Dilanjutkan, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun. Walau alimallah, dan Allah Maha tahu, khairan suatu kebaikan, ya. Allah tahu di dalam ada satu kebaikan, maka la asma'ahum, tentu Allah akan membuat mereka bisa mendengar terhadap kebaikan. Maksudnya ini ibaratnya Allah itu sudah saking menapa nggih, cara bahasa kula jenengan saking mentoknya. Gak urunga umpama di dikai kebaikan tetap tidak mau menerima. Sehingga mereka dibuat tidak mendengar kebaikan oleh Allah. Bahasa surah Al-Baqarah itu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Jadi mereka itu dikunci mati hatinya, ya karena memang sudah tidak mau menerima kebenaran. Jadi orang itu kalau sudah tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima kebaikan,
mbok dituturana kaya apa nggih tetep enggak bisa menerima. Niku. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Ya, kok umpama mereka sudah awal mula sudah tahu kebenaran, sudah memihak kebenaran, sudah ingin menjadi orang yang berada di dalam kebaikan, la asma'ahum. Sungguh Allah akan membuat mereka napa niku? Mendengar. Di ayat yang lain kan ada yang sami'na wa ata'na kados panjenengan orang-orang beriman, tapi juga sami'na wa asaina, mendengar tapi menentangnya, mendengar tapi tidak melaksanakannya. Nek cara bahasane wong Surabaya, ngerti tapi banggel. Napa banggel niku? Cara bahasa jenengan mokong ya. Mokong gitu. Itu khairul asma'ahum ya. Walau asma'ahum, nah kalau toh mereka dibuat mendengar oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang sudah enggak ada kebaikan dalam diri mereka, maka la tawallau, mereka pun sungguh kemudian berpaling. Wes ngerti kebaikan, sudah tahu ada tapi dasarnya memang sudah napa nggih, bahasa halusnya itu ndablek ya. Terus kasar. Ya, la tawallau. Maka mereka juga berpaling, enggak bisa diarahkan. Niku mentalitas orang-orang kafir, musyrik, munafik itu seperti itu. Nggih, a'angdzartahum am lam tungdzirhum la yu'minun. Jika ono peringatan atau tidak ya mereka tetap tidak mau beriman. Niki. Wa hum mu'ridun, dan mereka berpaling, mengingkari ya, an qabulihi, dari menerima kebenaran karena menentang. Itu. Apakah tidak tahu Prancis itu, presiden Prancis itu bahwa menghina agama lain itu suatu keburukan. Itu kan melanggar hak asasi manusia. Sebetulnya dia tahu. Ya. Tapi ya karena itu tadi, karena adanya keingkaran, karena ada kesombongan, ya kan, sehingga tidak bisa menerima kebenaran. Ini yang terjadi. Sehingga di demo orang sedunia, orang muslim sedunia. Ya. Maka sekali lagi saya sarankan kaum muslimin, selama presiden popcorn atau apa itu ya. Apa itu? Namanya siapa tuh? Popcorn. Ya, aduh. Ya, selama belum minta maaf kepada umat Islam dan tidak menghentikan umat Islam, tolong jenengan jangan beli produk-produk Perancis. Eropa hebat, ya. Jenengan sing gak ada mobil bikinan Perancis, jenengan dol pokoke niku kula mawon. Engko tak dole maksudnya. Nggih, daripada dibakar juga eman-eman. Tapi usahakan hindari, karena memang jelas-jelas menentang umat Islam, menghina umat Islam, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita tidak terima. Ini wahum mu'ridun. Ini di ayat 23. Jadi kemarin pulang Jumatan sempat berpapasan dengan teman-teman yang unjuk rasa di depan Gerahadi. Ya, itu di Surabaya, ya belum yang lainnya. Nah, kita tidak bisa ikut unjuk rasa, setidak-tidaknya berdoa untuk mereka, mudah-mudahan didengar oleh para penguasa. Ya, kalau di negara lain seperti di Turki itu bahkan kedutaannya diusir ya, disuruh keluar dari negara itu. Tapi setidak-tidaknya presiden kita juga sudah bersikap. Nah, walaupun kita tidak apa-apalah, ya Allah sampai seperti itu jamaah sekalian. Ya, kesombongan mereka sampai seperti itu. Mereka kalau diarahkan oleh Allah terhadap kebaikan, itu pun mereka berpaling. Tidak diberi pendengaran oleh Allah. Ya, sudah nggak bisa layak kilun itu tadi, sudah nggak bisa berpikir. Ya, ini sampai diumpamakan oleh Allah, inna syarrad dawabi, bukan hanya seburuk-buruknya
bahkan seburuk-buruknya binatang melata, bayangkan. Saelek-eleke ula niku lho, nggih. Iji elek wong sing gak bisa menerima kebenaran Allah. Gak bisa menerima kebenaran petunjuk Allah. Ya. Makanya ngapunten, ini bukan ngilokkan kita ini Al-Qur'an ini. Ya, jadi gitu. Nah, oleh karena itu ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yu'am wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa innahu ilaihi tuhsyarun. Wa innahu apa wa annahu ni? Wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, istajibu. Niki dalam bahasa Arabnya sebetulnya asalnya dari ajibu ditambahi dengan sin dan ta. Ya. Sin dan ta. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, istajibu. Padha jawab sira kabeh. Nggih. Menjawablah kalian semua. Istajibu lah gitu. Kenapa ditambah sin sama ta? Di sini li takkid untuk memperkuat panggilan Allah terhadap orang-orang, memperkuat motivasi kepada kita orang-orang beriman untuk bisa menerima Subhanahu wa ta'ala. Dipanggil untuk apa? 5 terhadap sesuatu, segala hal, yuhyikum. Nggih. Di sini karena yuhyikum leknya niku yuhyi dari ahya yuhyi. Nggih. Tapi maknanya di sini min amriddin li'annahu sababul hayatil abadiyah. Ya. 5 niku maknanya terhadap suatu urusan agama, nggih. Karena dengan urusan agama itu menjadi sebab al-hayatul abadiyah. Hidup yang langgeng. Hidup yang langgeng itu tidak dibatasi dengan kematian, Pak. Kematian itu hanya transit saja. Bagi orang yang beriman, yang menerima panggilan Allah Subhanahu wa taala, hidupnya di dunia ketika meninggalnya pada hakikatnya masih hidup. Terutama orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Itu seperti itu. Ini disebutkan di dalam surah Al-Baqarah itu kan begitu. La taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahyaun, kan begitu. Ya. Jadi orang yang mati syahid itu pada hakikatnya tidak meninggal. Bal ahya, akan tetapi bersama Pak Ahya. Bal melainkan mereka masih hidup hakikatnya. Nih, 5 yuhyikum. Orang yang menjawab Allah, orang yang menjawab panggilan Rasulullah niku 5 yuhyikum. Ya, terhadap urusan agama maka akan dihidupkan. Hidupnya akan bermanfaat, hidupnya akan senantiasa menjadi orang-orang yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan enak Pak orang itu kalau diridhai Allah itu, gitu. Iya. Enggak usah jauh-jauh lah Pak, ngapunten. Jenengan diridhai orang tuanya aja gitu. Disenengi orang tuanya itu loh, maremnya luar biasa. Ngapunten. Disenengi aja meneh kok orang tua. Jenengan misalnya disenengi ambek calon wali kota. Misalnya nomor 2, misalnya ini. Ya. Wah, maju kotane, maju umpama. Sing situke meneruskan kebaikan gitu. Seneng ambek jenengan. Wah, tak kei 20 juta, sing penting untuk wong sakmene. Ya. Itu 5 yuhyikum, itu bisa menghidupkan motivasi. Hidup ini akan senantiasa napa niku optimis. Kalau senantiasa dalam hidupnya itu selalu bersama dengan Allah, selalu mohon petunjuk kepada Allah dan tidak melenceng sunnah-sunnah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya ayat ini seperti itu. Lima yuhyikum, ya. Jadi di sini banyak pendapat, ya. Min amriddin, urusan agama itu maksudnya adalah al iman wal Islam, ya. Penuhi panggilan Allah dan Rasulnya yang memanggil kita agar beriman dan Islam. Niki. Ada juga maknanya waqila huwal Quran. Ya, lima yuhyikum itu adalah Al-Qur'an yang bisa menghidupkan kula jenengan. Dari tanpa membaca dan mengkaji Al-Qur'an. Nah, jenengan maca Quran sak kan gitu. Nah, tapi jarang wong Islam sing paham iki lagu-lagu tok, Pak. Tombo ati iku lima pisan maca Quran sak maknane. Tapi nyatane di dalam realita banyak orang yang tidak semangat mengkaji ayat Allah. Maca pinter, lagune bagus, bahkan hafal, tapi kadang tidak tahu maknanya, tidak mau mengkaji artinya. Mangkane muga-muga ngaji kula jenengan tafsir niki saged to istiqomah. Muga-muga diberkahi kalih iku. Li'annahu, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu hayatul qulub, bisa menghidupkan. Wa bihin najatu min ahwalid dunya wal akhirah. Dengan Al-Qur'an bisa membuat orang itu, kita semuanya, diselamatkan Allah dari hiruk pikuknya dunia dan akhirat. Yes, daripada jenengan repot-repot metu ya akeh corona, ya nang omah ya ndelok TV ya ngono-ngono tok beritane. Maca Quran wis. Gitu. Mengkaji Al-Qur'an. Gara-gara Mbak Corona itu, Pak, ya. Itu banyak justru yang menghatamkan Al-Qur'an. Ya, bisa jadi ini salah satu bagian dari cara Allah agar kula jenengan WFH, work from home, itu dengan memperbanyak tilawah di rumah misalnya, enggak banyak-banyak jalan-jalan, ya. Nah, jadi sekaligus pengiritan, wong anjene kurang penghasilan, kan begitu, ya Allah. Wakila huwal haqqu mutlaqon, yaitu kebenaran, al jihadu fi sabilillah. Jadi itu jenengan bersama-sama menjawab, memenuhi panggilan Allah, panggilan kengken sholat, panggilan kengken ibadah, lima yuhyikum, panggilan kengken maca Quran, mengkaji Al-Quran, itu lima yuhyikum. Terakhir, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Wa'lamu, ngerti ya sira kabeh, annallaha sak temene Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi, bahwa Allah itu bisa memalingkan, bisa memisahkan, bisa membatasi, ay yafsilu bainal mar'i wa qalbi, ya, antara seseorang dengan hatinya. Jadi ada orang itu yang kadang-kadang antara lahirnya dengan batinnya tidak sama, antara ucapannya dengan batinnya, dengan hatinya tidak selaras, tidak seimbang. Itu ada apa banyak nih? Seperti itu. Yafsilu bainakum, yahulu bainal mar'i wa qalbi, fala yastati'u ayyumina au yukfira au yakfuru illa biidni. Maka seseorang karena antara tidak sama, maka tidak akan orang yang mampu, tidak akan ada orang yang mampu untuk membuat orang itu beriman atau kafir kecuali Allah. Dengan izin Allah, karena izin Allah ini disesuaikan dengan kemauan manusia itu, mau beriman apa mau kafir. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a fal yakfur. Kon iman ya karepmu, kon kafir karepmu, iki wis tak kei Al-Qur'an. Kanten ngoten mawon, gitu. Wis tak kei pedoman, tak kei akal supaya iso berpikir mana yang baik, mana yang jelek. Karo Al-Qur'an, ampun to.
Al-Qur'an. Lah karek gelem napa mboten niku. Nggih, maka yahulu bainal mar'i wa qalbi. Kadang-kadang antara hati dan dirinya itu tidak sama karena tidak bisa menggunakan petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan yang dibawa oleh Rasulnya. Padahal nanti wa annahu ilaihi syarun niki ditujukan kula jenengan bahwasanya nanti kepada Allah kita akan dikumpulkan. Nah, orang-orang beriman diberitahu seperti ini berarti sudah tahu ada rambu-rambunya. Kula jenengan iman ya alhamdulillah karepmu toh pada akhirnya nanti akan dikumpulkan di hadapan Allah. Lah tentang berkeyakinan bahwa nek ngono gak urung kok dikumpulno nang ngarepe Gusti Allah, mulai saiki tak golek bekal, tak golek sangu, amal soleh solihah, golek sok-sokan tengene ngarsanipun Allah, menghadap Allah, dikumpulkan di hadapan Allah dalam keadaan diridhoi Allah. Sekali lagi masih ingat ya Pak ya, yang sering ditanyakan Pak Ilham itu, sampai sekarang masih komunikasi Pak beliau. Itu selalu mengatakan izin Allah dengan ridho Allah. Ngoten Pak. Wong maling niku diizini Gusti Allah. Lah gak diizini gak mungkin iso Pak. Wong urip niki dengan izin Allah kok gitu. Tapi apakah perbuatannya diridhoi atau tidak? Lah itu tergantung bagaimana dia yahulu bainal mar'i wa qalbihi itu tadi. Ngoten. Iman atau kafirnya seseorang. Ngoten. Nah niki pramila kula jenengan ini dianjurkan untuk senantiasa, diperintahkan untuk senantiasa da'akum istajibu lima yuhyikum itu tadi. Nggih, dikengken jawab, kengken menerima, nggih. Kengken nyembadani napa jare dawuh Gusti Allah apa yang menjadi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nggih. Itu jamaah sekalian. Jadi mudah-mudahan 2 atau 3 ayat ini benar-benar bisa membuat kita semangat ya Pak ya. Mudah-mudahan tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala seberat apapun kondisi kita. Ya, serumit apapun situasi kita, kita merasa masih punya Allah, selalu wiritan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sudahlah, cukup Allah. Ya, kalau dalam Al-Qur'an itu hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah menjadi tempat bersandar kita. Sambil berdoa mudah-mudahan virus corona ini segera benar-benar sirna, bukan hanya karena pilkada. Ya, gara-gara kok jangan-jangan karena pilkada terus dikatakan zona hijau di mana-mana. Setelah pilkada muntap lagi. Jangan ya. Jadi menurut berita ini alhamdulillah Surabaya Pak sudah 159 kelurahan yang sudah menjadi hijau. Tinggal sekitar 49 apa berapa yang masih zona merah atau zona oranye apa kuning, pokoknya sing pelangi lah. Nah, ya, ini mudah-mudahan benar-benar ini pertanda baik agar Allah senantiasa memberkahi kita, memberikan kita sehat walafiat sekeluarga ya Pak ya. Ya Allah, mudah-mudahan hadir kita pagi hari ini disaksikan Allah dan malaikat Allah yang kemudian akan mendapat ridha Allah, bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan sekian. Terima kasih atas sedekah-sedekah yang panjenengan berikan. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Itu bahkan para ulama bisa menafsirkan baik yang bersedekah maupun yang menerima sedekah. Apapun sedekah jenengan terima saja. Kok menerima undi-undi loro misalnya. Ya itu sedekah yang menerima pun insya Allah dapat pahalanya sama dengan tadfa'ul bala. Ya, itu. Makanya saya ngapunten, sekecil apapun apa yang diberikan orang, saya terima. Saya terima. Dini saya sudah merasa cukup. Mudah-mudahan saya bisa sedekah kepada orang lain. Itu seperti itu. Dan itu motivasi buat kita bahwa dengan sedekah itu insya Allah agar Allah senantiasa
menghindarkan kita dari segala macam musibah, terutama jenengan yang istiqomah, karena tanpa jenengan ini masjid ini nggak bisa siar Pak. Nggak merateli sitok-sitok suwe kan Allah ya. Dan ulama-ulama kita, sesepuh kita sudah satu persatu dipanggil Allah. Makanya jenengan muga-muga awet uripe ben iso memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala nggih. Saya kira itu saya kira tadi sudah kita berdoa bersama. Kalau requestnya Bu Hajah itu berdoa untuk unjuk rasa perjuangan teman-teman kita membela Rasulullah ya. Membela Rasulullah itu artinya kita peduli kepada agama yang dibawa Rasulullah. Islam kita yang diridhai Allah ini dietrek-etrek orang lain. Ya, ini kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan Allah memperkuat kita semua. Pas gitu. Saya kira itu. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Matur nuwun, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.